Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Ikut Wijaya, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang materi, momentum, dan impuls. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, dari sajian video tadi, nampak bahwa 3 buah mobil bertabrakan. Pertanyaannya, apa yang membuat mobil tersebut bertabrakan? Nah, yang membuat mobil tersebut bertabrakan itu adalah karena mobil tersebut bergerak, di mana mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu akan sulit dihentikan. Dan ini dikatakan sebagai suatu besaran dalam fisika yang disebut dengan momentum. Nah, di mana momentumnya benda yang berkecepatan lebih tinggi itu lebih besar dibandingkan dengan benda yang berkecepatan rendah. Nah, pertanyaannya, apa itu momentum? Nah, momentum adalah tingkat kesukaran menghentikan gerak benda. Nah, dalam hal ini secara spesifik disebutkan bahwa momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Nah, dirumuskan sebagai berikut. Ya. Nah, jadi dapat diberikan keterangan bahwa rumusnya P sama dengan M kali P, dengan P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan P itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kita lanjut dengan impuls. Nah, untuk membahas impuls, kita simak video berikut ini. Dalam video tersebut nampak bahwa tendangan bola itu yang kita sering sebut dengan tendangan pisang itu bisa terjadi karena adanya gaya, yaitu gaya tendangan kaki. Nah, gaya ini kita sebut dengan gaya impulsif. Nah, hasil kali antara gaya impulsif dengan selang waktu sentuhan gaya dengan bola, itulah yang kita sebut dengan impuls. Sehingga impuls itu dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls, kemudian F itu adalah gayanya, dan delta T adalah selang waktunya. Nantinya kita akan perhatikan bagaimana hubungan antara momentum dengan impuls. Nah, untuk menentukan hubungan tersebut, kita akan gunakan bantuan hukum 2 Newton. Nah, di mana dalam hukum 2 Newton itu bahwa F itu sama M kali A, itu dirumuskan seperti ini. Nah, dari rumus ini itu nanti akan kita dapatkan bahwa ternyata impuls itu adalah perubahan momentum, atau I sama dengan delta. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah kita kaji tadi terkait dengan video tabrakan 2 buah mobil seperti yang ada di samping ya, itu menghasilkan bahwa setelah tabrakan ternyata kedua mobil itu terpental. Nah, selanjutnya, mengapa kedua mobil tersebut terpental? Lalu, berapa besar kecepatan kedua mobil setelah terpental? Nah, sebelum kita kaji itu, kita akan bahas dulu tentang hukum kekalahan momentum. Nah, bagaimana bunyi hukum kekalahan momentum? Hukum kekalahan momentum itu berbunyi bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja dalam sistem peristiwa tumbukan, maka momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Nah, sekarang kita akan singgung tumbukannya apa saja jenisnya. Nah, tumbukan itu kita bedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan tumbukan lenting sempurna, kemudian ada tumbukan lenting sebagian, dan yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, perhatikan simulasi di samping. Itu menunjukkan bahwa apa itu tumbukan lenting sempurna? Nah, tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan yang terjadi yang pertama, kedua benda setelah tumbukan itu akan bergerak berlawanan arah. Kemudian yang kedua, pada tumbukan lenting sempurna itu akan berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Artinya energi kinetik sebelum tumbukan akan sama dengan energi kinetik
setelah tumbukan. Nah, persamaan yang berlaku seperti ini. Kemudian berikutnya akan berlaku juga hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Akan berlaku rumus seperti ini. Nah, dari gabungan atau kalau kita hubungkan antara hukum kekekalan energi kinetik dengan hukum kekekalan momentum, itu akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah persamaan yang disebut dengan koefisien restitusi dengan rumus seperti ini. Koefisien restitusi ini menyatakan negatif perbandingan antara sesaat kecepatan relatif setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nah, di mana berlaku untuk tumbukan lenting sempurna itu besarnya koefisien restitusi adalah 1, kemudian tumbukan lenting sebagian koefisien restitusinya adalah rentang antara lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Dan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut ke tumbukan lenting sebagian. Nah, apa itu tumbukan lenting sebagian? Lalu bagaimana energi kinetik pada tumbukan lenting sebagian? Nah, perhatikan di samping simulasinya bahwa pada tumbukan lenting sebagian itu terjadi jika setelah tumbukan kedua benda itu satu benda akan diam, sedangkan benda yang lainnya itu bergerak. Yang contoh kasusnya adalah seperti ketika kita bermain bola basket, di mana bola ketika menyentuh lantai lapangan basket itu akan bergerak, sedangkan lantainya akan diam. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan kinetik, karena energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik setelah tumbukan. Kemudian pada tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, perhatikan simulasi samping itu menyatakan bahwa tumbukan tidak lenting sama sekali itu terjadi jika kedua benda setelah tumbukan itu akan bergerak bersama-sama. Lalu pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum dengan rumus seperti ini. Contoh soal yaitu terkait dengan tumbukan lenting sempurna. Nah, disajikan soal yaitu dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekat seperti gambar. Jika PB adalah kecepatan benda B setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per sekon, maka tentukan besar kecepatan PA benda A setelah tumbukan. Langkah pertama kita adalah kita ilustrasikan dulu. Nah, seperti ini kejadian tumbukannya, sebelum tumbukan, saat, dan setelah. Nah, kemudian kita buat deskripsi soalnya, yaitu diketahui PA PB, di mana PB-nya ini berlawanan dengan PA. Kita asumsikan bahwa yang bergerak ke kanan positif, tandanya yang bergerak ke kiri negatif, sehingga PB-nya negatif 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah PA aksen, maka kita terapkan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sebelum ya sama dengan momentum setelah. Ya, jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Karena M-nya sama, maka kita bisa eliminasi. Jadi yang masih sisa adalah kecepatannya PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen. Kita masukkan nilai angka-angkanya. Setelah kita masukkan, ternyata kita dapatkan hasil akhir yaitu PA aksen sama dengan min 7 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan PA aksen adalah min, artinya bahwa bola A itu bergerak ke kiri dengan kecepatan sebesar 7 meter per sekon. Nah, dari sajian materi dan contoh soal yang sudah Bapak sajikan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, momentum adalah tingkat kesukaran menghentikan gerak benda. Kemudian impuls itu adalah merupakan perubahan momentum, dan penerapan momentum itu khususnya hukum kekekalan momentum itu adalah pada peristiwa tumbukan, baik itu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali, dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tumbukan tersebut. Terima kasih.